Saya berterima kasih atas apa yang telah Anda lakukan atas nama keadilan. Saya hormat pada keteguhan Anda pada segala hal menghadapi risiko. Terima kasih, Pak. Sambil khawatir tentang bagaimana Anda menjalaninya. Tapi saya berdoa agar kemudian Anda sehat selalu dan mohon dengarkan keinginannya anakmu tadi. Terutama pada bagian Papi. Sambil kita bicara begini terdengar petir di atas studio kita ya. Seakan-akan dia mendengarkan juga gitu. Saya ingin Anda mencatat apa yang disampaikan anaknya Alvin tadi. Kate mengatakan, Papi kalau ada duit, ya sambil membantu orang lain, bantulah dirimu. Carilah ginjal. Anda akan melakukan itu? Ya memang kita nungguin dari beresnya ini kasus Indosuria sih. Karena kalau kasus Indosuria beres, saya juga sempat bicara sama anak saya kan. Udah ada 2 triliun aset sitaan. Dari 2 triliun, 1 triliun itu bagian dari klien saya. Nah kalau 1 T dibayarkan, sukses fee kita sekitar 15% sih Pak, 150M. Dan saya udah bilang sama anak saya, 100M saya mau kasih ke masyarakat. Terus anak saya bilang, jangan dulu Papi, buat beli ginjal dulu di situ. Jadi kita lihat saja perkembangan. Tapi yang penting kita coba lakukan ya yang terbaik buat masyarakat dulu lah di situ. Kalau memang selama ini, sekarang ini Anda tidak punya aset, mohon maaf ya, menanyakan ini. Saya tidak nyaman, tapi karena ini untuk kesehatan. Saya pengen Anda hidup lebih lama. Anda tidak punya aset atau uang sekarang yang bisa Anda pakai, karena kan ada itu sih. Bisa dilakukan segera supaya Anda bisa sehat segera gitu. Ada, enggak kan cuma sambil nyari donor juga kan, karena donornya juga belum ada. Tidak mudah juga. Anda melakukan di Indonesia atau di China atau di mana? Belum tahu juga. Ini masih konsul sama dokter, mau pindahin ini tempat ginjal hati dulu. Ginjal apa hati? Ginjal. Oh ginjal, oke. Iya kan itu tadi yang dikatakan anakmu itu. Kate mengatakan, Papi please pikirkan dirimu juga. Ada harapannya tadi yang harus aku dengerin. Saya terjun betul mendengarnya. Aku pengen Papi melihat aku menikah punya anak. Berat. Memang kita semua juga pengennya panjang umur ya. Semua kan di tangan Tuhan ya. Saya hidup hari demi hari aja sih Pak. Jadi tiap hari saya hidup buka mata, saya terima kasih, bersyukur. Oke. Kita akhiri acara kita dan saya pengen dengar saya. Pak Alvin, Anda ingin mengatakan apa kepada anakmu di tempat ini? Gak usah nanti aku nangis lagi. Ya saya bangga lah sama anak saya, maksudnya ya semoga yang bangga itu bukan cuma saya doang tapi masyarakat dan dia bisa berguna bagi masyarakat. Saya memang agak keras sama dia juga, tiap Sabtu juga saya ajarin, maksudnya kemarin saya ajarin tentang kelola uang, saya ajarin tentang investasi, saya ajarin tentang dasar hukum. Terus kalau podcast juga saya ajak ikut biar dia dengar, demo juga saya ajak dia ikut. Jadi saya mau dia learning by doing sih di situ. Banyak orang takut nyeburin anaknya gitu, tapi kita harus ikutin kayak burung elang. Burung elang juga kan dia mau ajarin anaknya untuk bisa terbang, itu kan dari dia naik dulu ke pohon yang tinggi, didorong anaknya biar turun jatuh ke bawah. Tapi jatuh bukan buat mati, buat supaya dia mengepakkan sayapnya di situ. Belajar untuk terbang. Nah, hal yang sama saya lakukan terhadap anak saya. Saya biarkan dia mau podcast, dia mau gimana, ya kan. Saya nggak pernah melarang jangan gitu. Tapi saya lihat kalau dia mulai melakukan hal yang salah, baru di situ nanti saya akan bertindak. Saya akan cegah, saya akan larang. Tapi selama yang dia lakukan masih fine aja, saya biarkan saja. Jadi bukan berarti seperti kata ada lawyer lain yang bilang saya memanfaatkan anak saya. Tidak, saya membiarkan anak saya mengeluarkan inisiatif dan inspiratifnya sendiri di situ, selama itu tidak membahayakan dan tidak melanggar hukum. Makasih ya, Vin. Kate, makasih ya. Saya yakin Kate menjadi lebih kuat, lebih bisa belajar lebih banyak dari situasi semua ini. Yang tangguh anakku ya. Aku memanggilmu anakku. Jarang-jarang Om bicara seperti itu. Ya. Iya Pak. Terima kasih datang kedua kalinya di sini. Ya. Terima kasih. Pemirsa, ini sudah episode ke-500 sekian di forum saya ini. Tapi nggak pernah ada pembicaraan seperti ini. Dan saya sejujurnya terbawa suasana. Saya harus memohon maaf kepada Alvin dan anaknya sebab akhirnya ada air mata di sini. Tapi biarkanlah kita mencatatnya sebagai sebuah keteguhan menghadapi hidup. Di ujung dari pembicaraan ini sebenarnya adalah kita sedang belajar dari sebuah keluarga kecil. Mereka hanya bertiga, suami, anak, dan istrinya yang juga ada di sini. Tentang bagaimana menjalani profesi dengan teguh di hadapan segala realitas, dan realitas itu bernama penegakan hukum yang kita tahu seperti apa.
saya telah berusaha untuk menahan diri. Saya telah berusaha untuk menjaga rasa di sini. Ya, hampir jatuh juga sih. Tapi sekali lagi, kita harus kuat. Harus ada banyak pembicaraan seperti ini agar kemudian alam bawah sadar kita bergerak, bahwa setidaknya kita menjadi pahlawan bagi diri kita sendiri, agar kemudian bangsa ini menjadi lebih baik. Terima kasih telah menyaksikan acara ini. Aku nanti kalau jadi pengacara ya niatnya bukan untuk nyari uang, tapi buat ngebantu orang. Karena kalau misal kayak rumah, kebutuhan sehari-hari gitu kan udah ada gitu. Maksudnya dari papi aku sendiri, kita keluarga juga udah punya aset gini-gini. Jadi pengacara ya profesi yang untuk membantu orang, bukan buat biar banyak duit atau gimana. Itu duit itu ya cuman kelengkapannya aja, karena nanti juga kita nggak bakal bawa uang atau harta-harta duniawi ke surga.